Oke, baik. Ah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak buatkan video tutorial atau project trial pada kewajib. Ya, tidak ada waktu, akhirnya tidak selesai. Nah, jadi sebelumnya ini project kita di mata pelajaran kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan. Ya, kemarin sudah Bapak kirim tutorialnya dalam bentuk Word seperti ini. Nah, sekarang Bapak buat dulu videonya supaya kalian ikuti di rumah dan selesaikan project ini, ya. Nah, projectnya kita buat jasa layanan online. Ya, jadi kita buat dulu webnya ya. Nah, langsung saja. Pertama, kemarin kita buat yang namanya sudah install examnya ya, untuk membuat database-nya. Nah, exam udah kalian install kemarin masing-masing di komputernya. Nah, kemudian di sini foldernya otomatis ada ya waktu install examnya. Kita menggunakan exam, kemudian kita cari di sini untuk control panel ya, di sini double klik nih exam control ini. Nah, kan tombol atas ini panel starter dan examnya sama yang di MySQL ini kata posternya. Nah, ini dulu jangan lupa ya, ini kalian start dulu. Ini mau ditutup boleh atau minimize boleh. Nah, kembali kemari kita buat database-nya terlebih dahulu. Apa nama database-nya ini? CV TKJ Planner. Nah, ingat, Bapak ulangi sekali lagi, kalian di sini mengikuti video tutorial ini hanya copy paste saja dari sini. Ya, kopikan, kemudian kita buka browser ya. Kita buka browsernya, ketikkan localhost php mynadmin seperti ini ya. Nah, di kalian ini tidak ada 80-80-nya ya. Ini jangan kalian pakai, langsung aja localhost /php mynadmin tempat kalian ya. Oke. Nah, di sini setelah terbuka seperti ini, nah di sini ada klik tombol baru untuk database-nya. Nah, tadi nama database-nya sudah ada, kita tinggal dipastekan saja, kemudian tekan tombol buat. Nah, sudah jadi, tetapi di sini tidak ada tabelnya. Tabelnya belum dibuat. Nah, tabelnya kita buat pakai query ya. Nah, di sini sudah Bapak buatkan query-nya. Mulai dari sini ada 4 tabel mau kita buat. Jadi kalian silahkan kopikan di sini. Seperti ini, copy, kemudian buka browsernya tadi. Nah, di sini di tab SQL ini, klik tab SQL ya. Kemudian pastekan query-nya di sini. Nah, query-nya ini ya, perhatikan dulu di sini tidak ada tanda silang, berarti tidak ada kesalahan dalam menuliskan query. Udah, setelah itu, setelah selesai dipastekan, tekan tombol kirim ini sini di bawah sebelah pojok kanan, bawah kanannya, kirim. Nah, tabelnya sudah jadi. Ada admin, keuangan, layanan, dan pesanan. Oke. Nah, next kita lihat lanjut ke di sini. Nah, berikutnya kita disuruh yang di tutorial Bapak buat ini, kalian disuruh buat namanya folder. Foldernya di mana? Di sini ya. Di C exam htdoc. Nah, di dalam folder htdoc ini buatlah nama foldernya ini. Ini ya. Nah, foldernya ini cari tadi. Jadi sudah di exam, sudah cari htdoc dulu. Ini htdoc. Klik di dalam ini, di sini di folder htdoc ini kita buat folder tadi namanya. Nih. Nah, udah jadi ya folder CV TKJ Planner. Udah. Oke, di dalam folder ini seperti yang disampaikan Bapak sampaikan di sini, kita buat folder baru. Ya, nama foldernya config. Ya.
Kemudian ada lagi foldernya namanya asset nih. Asset. Oke, kita balik ke di sini. Foto, nomornya asset. Nah, di dalam folder asset ini kita buat lagi folder baru namanya CSS. Satu lagi nama foldernya CS. Oke, cukup sampai sini dulu ya. Kita buat foldernya. Oke. Jadi ada asset, ada config. Nah, kita lihat berikutnya di sini di tutorial yang Bapak buat kode koneksi database. Jadi kita buat dulu file koneksi dan disimpan di dalam folder config. Nah, ada foldernya, berarti dalam folder config ini ada namanya file koneksi. Ya. Nah, silakan kalian kopikan dari sini ya. Ini nomor 2 jangan ikut di copy. Dari sini aja yang ada tulisan PHP ini. Nah, sampai sini. Sudah? Oh, sudah, kopikan. Copy. Kebuka editornya. Nah, kemudian kemarin kita sudah install editornya ya. Untuk memudahkan codingnya. Di Nautilus kemarin kita pakai ini. Ya, di lembaran baru ini. Tinggal kamu pastekan saja seperti ini. Dan kemudian file save as. Di mana kita simpannya di dalam folder config tadi. Ya, di sini exam. Cari htdoc tadi. Kemudian nah ini file cv-tkj printer. Nah, di dalam folder config sini ya, disimpan. Ketikkan dari nama filenya koneksi titik php. Nah, ini extensionnya jauh lupa diketikkan ya. Kemudian save. Sudah. Nah, kita buat dulu bahasanya file koneksinya sudah berjalan apa belum ya. Tes koneksinya berhasil apa belum. Dengan cara kita buat dulu file indeksnya. Ini file indeks ini. Ya. Nah, jadi kopikan dari sini. Dari sini ya. Dari sini kopikan kemarin sampai tulisan ini HTML nih. Ini ada slash HTML atau bahasanya tutup ya. Kalau tuh kemudian kopikan buat file baru sini pastekan kembali kemudian di save as ya. Save as jangan di dalam config ya. Tapi di dalam folder ini cv-tkj ini. Di sini tekan namanya index.php. Oke, simpan. Sudah. Oke, kita tes koneksinya sudah berhasil apa belum ya. Kita coba tes, buka tab baru, ketikkan localhost, itu kemudian nama foldernya ya. Nah, ini nama foldernya. Nama foldernya ketikkan, nama folder ini tadi yang ada di sini. Oh, ini nama foldernya ketikkan di situ. Sudah selesai diketikkan, enter. Nah, kita lihat di sini status sistem terkoneksi ke database, berarti koneksi ke database sudah berhasil. Baik. Nah, oke. Berikutnya adalah kita tambahkan dulu ini database-nya supaya ada di dalam table kita isi ya. Di sini kita isi adalah di table layanan ya, sehingga nanti tampil di halaman pertamanya. Oke, kopikan dari sini ya. Insert into sampai sini. Udah. Nah, tinggal copy, kemudian buka database ya. Nah, ambil tadi tab SQL-nya bersama ya. Seperti tadi, sini pastikan query-nya untuk mengisi table layanan. Kirim. Sudah. Nah, sudah jadi tabelnya. Nah, supaya dia nampil hasilnya tadi yang kita isi tabelnya ini tadi ya, kita ubahlah file index tadi isi ya. Nah, ini diubah semua nih. Jadi udah Bapak buat kerja ya. See, or they can add the lower. It's again. It's new.
terus ke bawah. Nah, sampai hati-hati ini tadi. Ya, kopikan, balik kemarin, cari file index tadi, ya di Ctrl A, udah semuanya terblok, dan Ctrl V pastekan. Nah, ini tinggal di save aja, save atau Ctrl S ya, save. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, jadi data yang kita isi tadi ini nampil di sini nih, ya. Kita tekan, kita refresh aja ya, refresh. Nah, jadi data di sini muncul layanan desa kami tadi di tombol layanan. Di tabel layanan. Nah, ini kan belum bisa ini. Nah, ini belum bisa. Jadi ini nanti bakal kita buat filenya supaya jika ini diklik akan muncul di sini bentuk order ya di sini. Di sini ada sini kita buat namanya file order ini ya, order.php-nya. Oke. Oke, selanjutnya setelah tadi ini mau kita buat folder ininya, file ordernya. Nah, kita buat halamannya dulu. Ya, halaman order PHP-nya. Nah, jadi kita kalian klikkan dari sini, kopikan. Nah, copy kan untuk kita buat file ordernya. Baik, adik. Nah, kemari udah. Nah, setelah dikopikan dan dari sini ya, lupa ulang lagi dari atas seperti ini. Dari sini ya, udah. Tinggal di sini copy, kalian buat dia file baru. Nah, kalian pastekan di sini. Ya. Kemudian langsung saja di save as. Tak masih di dalam folder ini ya. As tambah tadi folder .php. Kemudian kalian klik tombol save. Nah, conversion seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah kita buat halaman dashboard pesanan adminnya ya. Setelah tadi ada ordernya, kita buat ini, kita klik ini ya, file baru di folder utama, masih di folder utamanya. Kemudian kopikan, ingat dari sini ya, kamu kopikan terus ke bawah sampai di sini ini ya. Setelah itu terus sudah kamu blok, kopikan. Nah, tadi ini kita buat lagi file baru, pastekan di sini. Sebentar, saya lupa nama folder. Kalau nggak salah admin pesanan dari nama file ya, nama file ya, ini nama filenya ya, admin pesanan ya, .php. Nah, tinggal di save aja, file save as. Nah, ini dia admin pesanan .php, tetap disimpan di folder ini, kemudian save ya. Setelah kamu save ini foldernya ini, setelah kamu save, lanjut ke berikutnya. Editkan ya, berikutnya ini di membuat halaman untuk keuangannya. Tadi admin pesanan, sekarang admin untuk keuangannya ya. Admin keuangannya kalian klik ini terus ke bawah, terus sudah sampai di sini. Nah, sini ya, sini kalian kopikan, kemudian buat file baru, pastekan. Tadi sini ada admin pesanan, di sini namanya admin keuangan ya. Kita pastikan dulu, baru pelan-pelan saja. Sini dia admin keuangan, dan tinggal copy,
file save as. Nah, sini kita buat sini namanya admin keuangan titik php. Itu kamu save. Udah. Kamu save. Berikutnya. Nah, setelah selesai di admin keuangannya, kita nanti ada tampilan untuk mengolah keuangan. Nah, berikutnya adalah sesuaikan di file index tadi, file indexnya, ya, supaya menu atas muncul atau bagian navbarnya ini atau menu atas, ya. Nah, perubahan pada bagian menu atas itu kita ubah di file index, ya. Nah, di file indexnya cari ini. Ini mau kita ganti, maksudnya file index tadi kita ganti sama ini gitu ya. Ada yang mau kita ganti, buka file indexnya ada di mana ini. Nah, cari navbar tadi ini. Nih. Nah, jadi ini kita ganti dari sini sampai kemari. Kita ganti sama ini, ya. Kopikan, kemudian ini gantikan. Nah, di blok gantikan di copy paste, ya. Copy paste kan supaya apa muncul ini pesanan sama admin keuangannya, ya. Sudah ya, ada dan di save saja. Kita lihat di sini. Kita pilih file, ya. Ini langsung ada pesanan dan keuangan seperti itu. Klik tombol pesanan itu muncul, biar keuangannya ini muncul, ya. Baik. Nah, setelah ini berhasil ditampilkan, kemudian kita masuk ke tahap berikutnya. Kita buat login untuk adminnya. Jadi maksudnya adalah setelah tampil seperti ini, kita ulang misal dari file index ya. Dari file index ya. Ini untuk tahap indeksnya, pengunjung atau yang memesan jasa tadi tidak bisa masuk ke sini, ke pesanan ini dan bagian keuangan ini. Ini hanya khusus kita sebagai admin, ya, melihat apa yang sudah diorder, pesanan jasanya apa saja yang mereka butuhkan, dan untuk mengelola keuangan atau uang kasnya. Jadi ini hanya untuk khusus admin saja atau pengusahanya, ya, atau pihak pengelola. Nah, berikut kita buat ini ya, sistem loginnya. Kita buat dulu step by step, pelan-pelan. Di sini agak sedikit harus lebih fokus kalian. Nah, apa saja pertama kita isi dulu SQL database adminnya, ya. Di sini database admin mau kita buat username-nya itu admin, ya. Username admin, nanti passwordnya admin 123. Tapi ini adminnya ini passwordnya sudah dienkripsi pakai hash nanti, ya. Nah, ini kita masukkan, kita copy dari sini ya. Kopikan di sini pada database-nya. Ini database-nya buka lagi, kemudian tab SQL-nya di pastekan. Jadi biar tabel adminnya diisi, ya. Kemudian kirim. Nah, berhasil ditambahkan di dalam tabel admin ini. Tabel ini sudah ada username admin, passwordnya ini sudah dienkripsi, ini admin 123. Oke. Nah, berikutnya adalah kita membuat halaman login dulu, ya. Buat halaman login. Nah, pastekan kopikan dari sini. Lalu di copy satu kembali. Halaman baru.
Yang sudah pasti ya. Password ban pas. Nah, nama yang tadi adalah login titik PHP. Oke. Kemudian kita tekan tombol save-nya. File. Nah, berikutnya untuk mengamankan supaya admin tidak bisa diakses oleh pengguna atau pelanggan lah ya, dan keuangannya, kita wajib menaruh reksinya di sini. Kita pakai session ya, session check. Di sini edit file admin pesanannya, berarti buka file adminnya, tanya di sini yang Bapak buat. File admin pesanan kami sisipkan kodenya sebelum kode require database. Jadi yang ditambahkan itu ini. Nah, ini kalian klik copy, cari tadi admin pesanannya ya. Udah admin pesanannya. Sini admin pesanan, cari tombol yang atas. Nah, letakkan di bawah ini. Paste kan? Ini seperti ini. Nah, paste ya, sudah ya. Kemudian di save, kemudian di admin keuangan PHP, edit juga. Nah, jadi taruh juga paling atas mulai dari season start ini sampai sini. Ya, sampai sini, tutup kurung awal ini. Copy admin keuangan. Ini dia admin keuangan ya. Taruh di paling atas codingnya. Letak apa di sini? Ya, kita di sini codingnya, kemudian tekan tombol save. Oke. Nah, setelah itu kita lanjut buat file logoutnya. Logout untuk keluar ya. Keluar setelah login. Kita kopikan dari sini sampai exit. Nah, tulisan exit ya. Oke. Buat file baru, pastekan, simpan, save as. Namanya tadi logout titik PHP. Udah, simpan. Udah, berikutnya kita perbarui aplikasi tombol adminnya di index ya. Jangan lupa di file index. Nah, di sini terakhir ke index diubah. Pertama kemarin kita buat ganti tujuannya semua ke admin menjadi ke login ya. Nah, kita buat di sini ya. Ininya, ini kita ganti ya, kita ganti sama ini. Nah, di number admin pesanan dan admin keuangan kamu bisa tambahkan logout di ujung menunya ya. Di sini itu nanti bentar kita satu-satu dulu. Kita ini dulu fokus kemari, kita ganti di indeksnya ya. Oke, kopikan sini, cari di file index ya, di file index ya, ganti tujuannya ya di index. Mana indeks ya, cari indeksnya ini dia, ini admin pesanan ini ya. Kita rubah. Nah, jadi kita rubah ini jadi login ya. Nah, cari ini ya, tombol menu admin. Ini cari, rubah ininya ya, dirubah. Tekan tombol save. Kemudian di navbar admin pesanan keuangan kamu bisa tambahkan tombol logout di ujung menunya. Nah, jadi bisa kalian buat ini ya, untuk tombol keluarnya ya, tombol keluarnya. Nah, ini kita buat tombol keluarnya di sini. Oh, bisa kita buat di sini ya, di admin pesanan ya. Ini dia daftarnya di sini ya. Nah, di sini saya juga di sini kita buat misalnya contoh nih ya. Nanti kita perbaiki, kita rapikan, kita buat di sini atau di bawahnya ya. Sorry. Kita
di bawah keuangan ini aja. Nah, sini ya. Kita buat di sini. Kamu keluarnya. Kamu berarti bisa langsung keluar. Sama di sini juga. Kita buat. Mana dia? Nah nih. Keuangannya. Sini. Stop. Tombol ya. Hilpam. Nah. Jadi kita coba dulu ya. Tadi untuk adminnya. Ya. Untuk adminnya kita buat dulu. Sebelum kita lanjut kita coba loginnya dulu ya. Kita mulai dari dulu indeksnya ini udah oke. Ini indeksnya kita coba dulu panel adminnya. Nah jadi panel adminnya tidak bisa lagi diakses oleh pelanggan atau pengguna, jadi khusus admin saja ya. Admin ini kita misalnya kita masukkan tadi sedangnya admin, masuknya admin 1 2 3, coba masuk, lihat ke berhasil, sudah masuk berhasil, dan ini sudah ada tombol priornya dan keuangan ya. Tidak hanya kita yang bisa akses ini ya, nggak usah seperti saya dan tidak perlu keluar. Nah ini keluar sudah muncul ya. Nah jadi kalau ada nanti misalnya pelanggan yang coba masuk ke tombol admin, coba masuk kembali ke menu awal, kita ke sini kembali ke tab, jadi tidak bisa pesan jasa ya ini. Oke. Baik, sebelum kita lanjutkan cara penggunaan website ini tadi ya, kita buat dulu namanya sistem truth. Ini artinya create, read, update, and delete. Nah, jadi nanti di dalam halaman ini, panel ini tadi, ya, di halaman admin tadi, kita isi. Nah, ini nanti ada bisa kita melakukan edit ya, edit di keuangan ini tadi, pesanan tadi. Pesanan, edit atau apa ya. Ini nanti ini kita belum isi ya. Kita belum pesan order. Nanti kalau sudah di order bukan masuk semari. Oke. Baik, kita coba dulu buat create and root di halaman admin layanan ini dulu. Jadi kita buat sini admin layanan. Nah, jadi kita buat dengan nama admin layanan PHP, kita buat file baru ya, kode di bawah ini. Jadi kita buat di sini admin layanannya, kita buat di sini ya, admin layanan. Ini kita buat dulu, mari ya, kopikan saja sampai sini. Kita buat sini. Nama foldernya ini ya, admin lain, nama file, nama folder. Baru sini kita buat di sini. Namanya admin layanan ya, file, save as. Nah di sini disimpan ya, tadi namanya admin layanan. Ya kopas saja, nanti tipe pula ke ini mengetik ya kan. Nah simpan di sini ya. Kemudian kita lanjut tadi sudah ya layanan dia. Kita membuat halaman tambah jasanya. Jadi admin layanan tambah. Jadi kita buat di sini adalah navigasinya ini. Membuat file navigasi terkait agar perpindahan halaman mulus jika admin baca pesanannya. Udah. Nah, ditambahkan misalnya di sini ganti di admin pesanan keuangan, lalu ganti bagian book navigasi di dalam ini menjadi ini ya, navigasinya. Ini misalnya di sini di dalam ini, di dalam coding ini ya, untuk mengarahkan ke file barunya. Coba kita cari di sini ya.
di admin pesanan dan admin keuangan. Admin pesanan yang dicari tadi adalah kombolehnya ulang ya. Navigasikan device bar mas auto ini ya, kita cari ya admin request. Oke, admin pesanan di sini admin daftar ini hanya ya. Ini kita ganti yang ini kita ganti yang ini tadi ya, kita balik jadi ini. Jalan ganti bagian blok ini jadi ini ya, ini dia keganti. Ganti ini kita blok ini. Soalnya kita kan klik lah ya, udah kita ganti ya. Udah sama admin keuangannya diganti. Ini admin layanan udah ini dulu ya, coba ya berkasih. Kita lanjutkan saja dulu ke admin layanan tambahnya ini ya. Lipat dari sini seluruh ke bawah. Sampai sini ikan, kemudian buat file baru, pastekan, dipastekan. Kemudian tadi namanya admin apa ya, lupa loh. Admin layanan tambah ya, admin layanan tambahnya kita buat di sini ya, kopikan, save file, sebalik namanya save file. Nah kemudian ini admin tambahnya sudah, semoga untuk tambah. Nah letakkan posisi file admin layanan di folder utama sesuai dengan admin layanan, baru kita masuk terakhir system food yaitu edit ya. Kita ada tahu editnya kita klik dari sini untuk ngedit data ini. Oke, sampai sini kita kopikan, buat dan pastekan udah dipastekan, simpan namanya tadi, tambah edit ya, namanya edit ya, tidak salah gitu ya. Admin layanan edit, kopikan di sini, pastekan edit. Sudah selesai untuk slotnya ya, tinggal edit delete ya. Ini sudah selesai. Kemudian kita membuat laporan keuangannya nanti ya, laporan berikutnya kita buat laporannya, halaman cetaknya dulu nanti. Kita coba dulu ya, di halaman hapusnya ya, dulu satu lagi belum enggak ya, halaman hapusnya mana nih? Kayaknya sudah lagi dalam itu ya. Coba kita jalankan dulu ini. Sebelum jalankan kita coba dulu ya, ini berjalan atau tidak ininya, pesanannya kita coba dulu. Oke. Baik, kita coba di ini, kita coba tes pesan satu dulu ya. Misalnya kita mainnya di CCTV, misalnya ada orang mau pesan CCTV nih, dia pesan dan nanti muncul di halaman ordernya estimasi biayanya ini.
masukkan nama lengkap dia masukkan nama lengkapnya. Misalnya tadi namanya Rio atau Rido, mana ya? Roni aja deh. Oke, Roni. Ini nomor handphonenya, misalnya contoh ya, alamatnya bercepat aja Medan ya. Kemudian ini ya sudah ada tadi kayaknya orang kawan. Yalah, itu saja. Ya, opsionalnya misalnya ada yang rusak berapa unit atau apa. Jumlah PC yang rusak, misalnya jumlah PC rusak ada di tempat jadi ada 2, jadi butuhnya Cortex misalnya. Coba Cortex 2, ya. Kemudian kita kirim, saya kirim pesannya pada yang punya web. Kirim. Formulir data pemesanan berhasil untuk teknisi TKJ. Udah. Dong balik kawan beranda ini. Kita di sini sebagai admin bisa melihat pesanan pelanggan apa saja. Kita masuk ke panel adminnya dulu. Jadi kita masukkan di sini tadi passwordnya admin. Passwordnya admin, misalnya admin, passwordnya admin 1, 2, 3. Masuk. Oke. Nah, di sini bisa kelihatan bahwasanya ada pesanan masuk, pesanan jasa masuk, ya. Nah, jadi kita sebagai penyedia jasa, kita bisa langsung aksinya dulu kita klik di sini itu proses kerja. Nah, di proses kerja, tapi ini masih statusnya masih proses. Nah, coba kita klik bagian keuangan. Nah, ini belum selesai dibayar. Nanti itu dibayar akan masuk kemari transaksinya. Nah, jika sudah dikerjakan misalnya tadi ya, oleh admin, maka diklik tombol set selesai. Jadi status ini sudah oke. Nah, selesai alias sudah dibayar. Udah, kita bisa tombol keuangan, maka total pemasukannya tadi sesuai dengan pesanannya sudah dibayar ya. Jadi tataran pengeluaran jika kita ada belanja keuangan dan seterusnya, misalnya transportasi ya. Contohnya transportasi kita buat 60.000 di sini. Tuang niatnya. Kita ke pengeluarannya, misalnya kita buat jalan atau transportasi saja deh. Transportasi. Nah, udah disimpan transaksinya, nanti total pengeluaran dan hasil saldonya berapa. Oke. Nah, di sini untuk ngomongin transaksi, jadi saldo akhirnya tinggal sekian. Nah, di sini tercatat operasional transport berapa, nanti pembayaran jasanya berapa. Nah, jadi ini sudah selesai di sini ya. Jasanya tinggal diklik. Oh, udah selesai, boleh klik tombol keluar. Oke. Nah, berikutnya adalah kita masuk ke ini nanti ada ingat saya nanti ya. Nah, kita berikutnya masuk ke tadi cetak ya. Nah, jadi nanti akan ada tombol untuk cetak laporan keuangan ya. Cetak laporan keuangan, berarti kita mulai dari sini. Kita lima ya, dan ke bawah hanya. Oh ya, sebelumnya kita lihat di sini dulu tadi. Sorry, kita masuk dulu ya. Kita belum lihat ininya.
sistem struknya tadi. Oke. Nah di sini ini belum selesai nih ya pesanannya, tidak ada tombol aksinya, ini belum ada. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Belum ada untuk melihat tombol aksinya tadi ya. Menu layanan ini. Kita untuk total modal ya. Kita lihat di sini. Sales keuangan hub. Di sini pesanannya kita lihat kali plus ya. Sini kali plus 10. Oke. Kita lihat ini tombol aksinya ini belum keluar ya. Ntar. Oke, di sini tadi ada buat kita buat file tambah, edit dan apa tadi yang tadi, tapi ini belum keluar. Di sini ya, artinya ada kekeliruan atau kesalahannya ya. Pertama adalah yang di sini tadi yang perhatikan, kita balik kemarin yang nomor 2 ini perbarui file ini tadi. Nah, di sini ada untuk memanggil alat admin layanan tadi. Nah, di sini yang ini di admin pesanan ya, file admin pesanan, ini admin keuangan ya. Ini misal tadi ini coba kita ulang ya. Kita lihat di sini, kita refresh. Nah, di sini untuk edit, tambah dan hapusnya belum ada, belum kelihatan. Berarti ada kesalahan peletakan coding kita yang ini tadi, yang disuruh ganti tadi ini ya, yang di nomor 2 ini yang di halaman 28 ini, halaman 28. Nah, ini lupanya kita letak di sini buat sampai di admin pesanan. Nah, admin pesanan ini ya, ini jangan dihapus tadi, ini kita hapus pula ya. Nah, ini tadi ya ini. Ini jangan dihapus, pastekan aja, kembalikan lagi ya. Nah, jadi ini jasa ini tadi yang kita pastekan tadi ini, kita pindahkan di bawahnya ini saja. Nah, ini. Balik saja ya, pindahkan ke bawah. Ini yang ini. Nah, kita pastikan untuk ini admin layanannya diperhatikan ini. Setelah kita buat tadi proses untuk insert tadi CNUD ya. Nah, ini juga kita lakukan di ini, simpan dulu, jangan lupa di save dulu, mungkin nanti bisa kebaca. Nah, sama juga di admin keuangan pas di bawah ini. Oke. Kita pastikan juga ini, kita save ya. Nah, jadi itu kita save, maka kalau kita refresh, nah ini muncul jasanya di pesanan, di jasa. Nah, di jasa ini kita bisa tambahkan atau mengubah layanan kita, layanan yang ada di halaman awal tadi ya, atau harga, misalnya ada kenaikan harga atau kategori layanan kita bisa kita tambahkan, tambah jasa baru di sini. Misalnya instalasi mikrotik, misalnya instalasi laptop lah ya. Ini di model di hardware ya, install laptop, misalnya di software ya, install ulang ya, saya install ulang sistem operasi, sistem operasi
ya saluran visi lokasi besar contoh harga isa ulang misalnya 85.000 udah. Nah ini kalau ada layanan bisa diapakan misalnya layanannya cepat mudah atau bisa ditunggu cepat bisa ditunggu dan OS original udah saya tidak simpan layanan jasanya maka nanti tambah layanan jasanya dan harganya juga ya. Nah jadi kalau misalnya ini kita klik tombol keluar kita ke pertama maka layanan jasanya bertambah. Tadi kan cuma 3 ya, CCTV, hardware dan jaringan. Sekarang ada untuk software juga ya. Nah itu dia. Nah baik, kita lanjut ke cetaknya ya. Kita lanjut ke cetak. Ini cetaknya tadi di bagian bawah ya, proses cetak. Oh sebelumnya kita coba tes edit ya. Kita tes edit dulu nih, misalnya ada kesalahan nih, bukan ini jasanya, kita edit ya. Kita coba masuk lagi, misalnya admin, password admin 123, kita masuk ke dalam, kita lihat jasanya. Nah ini ada gambar pensil ini ya, bisa kita edit. Nah kita edit sistem, misalnya harganya misalnya masalah harganya coba kita tarik menginehkan untuk 150.000 terus 50.000 udah kedua 100/4 ya. Nah di sini terjadi ini sistem orang usaha kan saya semua butuh jarak gitu satu ada waiting ya. Oke. Nah jadi baik, kita akan lanjutkan buat report atau laporan ya. Nah, laporannya kita buat di sini ya, di bawah laporannya kelewatan ya, pelan-pelan ya. Nah, kita buat dari sini. Dari sini ya, Windows kita buat halaman cetak laporan keuangan. Oke ya. Nah kita buat namanya admin keuangan cetak PHP. Nah di sini gitu. Nah sampai sini udah. Yang kita klik, kita buat di sini folder barunya. Nah ini seperti ini ya, kita buat folder file. Wow, udah mulai ngantuk nih. Oke. Nama filenya tadi adalah ini admin keuangan cetak ini. Kopikan kemudian simpan file seperti ini, simpan di sini, save. Sekarang kita jalankan refresh ya. Kita lihat keuangan ada nggak tombol cetaknya. Cetak keuangan saat terakhir ini BT-nya, kita kasih tombol cetaknya ya supaya dia bisa mencetak. Udah ada di sini halamannya, kemudian kita kasih tombolnya dulu, tombol cetaknya. Kalau dari sini biar saya kartu dan kita butuh kemudian di halaman menambahkan tombol cetak ini halaman keuangan ya. Jadi buka tadi file tadi, lalu cari baris dulu lewat buku kas ya, lewat buku kas ini.
Kita buka dulu tombol cetak yang tadi, admin cetak. Kita buka tadi. Bentar. Riwayat buku kas yang mana nih? Buku kas. Di bawah ini ya. Di bawah ini. Buka file admin keuangan THP. Ya. Ini admin keuangan THP. Sabar sebentar. Kita lihat dari atas. Admin keuangan cetak PHP. Ya. Ini ya. Gaung. Kita buat halaman cetaknya. Agar admin bisa langsung buka halaman cetak ini, perlu menambahkan cetaknya. Kemudian kita lihat di sini di baris tabel riwayat buku kas. Tabel riwayat buku kas ya, bentar. Tabel riwayat buku kasnya. Kita lihat di paling atas ya. Ini cetaknya di sini. Tabel riwayat buku kas. Ini itu tabelnya riwayat hukuman total. Gimana ya? Boleh buku kas cetakannya ya. Sini kita ambil di sini. Keuangan kembali ke kas. Nah, sini kita buat abang. Kita cari dulu. Ini ya riwayat ini. Sini kita ambil di sini. Di tabel ini. Ya kita tambahkan. Ini. Kita tuliskan. Ini. Ganti ini. Ganti dia. Misalnya ini ya. 5 ini. Kita ganti. Buku kas riwayat transaksi. Kalau tidak susah mencarinya, tinggal di search aja ya. Misalnya kita cari misalnya ya. Jadi kita bisa search. Kalau kalian susah ya, Ctrl F, cari riwayat kas ya, file kesini file nih, ya. Nah, boleh di sini kita cari di sini riwayat buku kasnya. Kita perhatikan di sini adalah ini ya, buku kas ini di copy dan ya. Oh, tidak ada ya. Admin itu kas ya. Belum ada rekomend data transaksi. Kalau admin keuangannya belum ada ini kayaknya saya buat admin keuangan. Coba kita lihat sini ada nggak admin keuangan? Oh ada ini. Admin keuangan mana dia? Oh ini, sorry ya. Admin keuangan. Tadi saya buka di admin keuangan cetak, salah saya. Admin keuangan. Cari riwayat buku kas tadi. Cari dia cepatnya. Nah ini. Buku kas riwayat transaksi. Ini kita cari, kita ganti tombol cetaknya. Ya. Buku kas riwayat transaksi, ganti baris pembungkus ini, div ini menjadi kode di bawah, ya. Nah, ini kita ganti aja ini. Dari div ini ke wari, ini Kautika, ya. Dibagikan ini. Bisa nih. Oh iya. Kira mantap ya. Ya. Menjadi boleh. Ini kantil. Ya. Ini ada nggak ya tulisannya kasih. Ya. Dari sini sampai sini. Ya.
Ini diganti dengan ini, kopikan, kemudian gantikan. Oke, tinggal di save. Dari save, kemudian kita coba refresh. Nah, di sini muncul cetak dokumen resminya. Bisa dicetak ya, cetak. Nah, jadi dicetak di sini bisa dilihat. Ini misalnya untuk laporan keuangan usahanya. Nah, itu bisa disimpan, dicetak seperti ini. Nah, tinggal dicetak, di print atau disimpan dalam bentuk file juga bisa. Oke, selesai. Nah, jadi sudah selesai video tutorial yang Bapak buat kurang lebih seperti ini. Jadi tinggal sekalian anak-anak bisa kembangkan idenya, dan jangan lupa ini kalian buat dengan di tanggal 2 ya, apa 1 ya, bukan tanggal 2 apa 1, nanti Bapak periksa. Sekian dan terima kasih, semangat belajar, jangan cepat menyerah ya, dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.